Oke, sekarang masih lanjut mengenai tetapan kesetimbangan, kita akan mencoba menghitung tetapan kesetimbangan KC. Caranya, yang pertama adik-adik harus tuliskan dulu persamaan reaksi setaranya, kemudian buat tabel mula-mula, bereaksi, dan setimbang, ini MBS. Kemudian tuliskan jumlah mol yang diketahui pada soal. Lalu dengan menggunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, tulis jumlah mol yang bereaksi di kolom B masing-masing zat. Ingat, perbandingan mol dan perbandingan koefisiennya itu pada kolom B. Dan tentukan mol dalam keadaan setimbang di kolom S. Baru nanti adik-adik bisa menghitung harga KC. Oke, kita coba latihan soalnya adik-adik. Jadi di sini ada, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut, PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Jika konsentrasi awal PCl5 adalah 0,1 molar, dan setelah kesetimbangan tercapai ditemukan gas Cl2 0,025 molar, berapakah tetapan kesetimbangan untuk sistem tersebut? Jadi di sini kesetimbangannya ada PCl5 terurai menjadi PCl3 plus Cl2. Nah, adik-adik jangan lupa nanti tuliskan kolom mula-mula, bereaksi, setimbang. Oke. Karena di sini tidak ada volume ya adik-adik, jadi kita anggap volumenya itu sama dengan 1 liter, sehingga molaritasnya sama dengan konsentrasi, sama dengan jumlah molnya, karena yang harus dimasukkan ke sini adalah jumlah mol ya. Oke. Jadi mula-mula ada 0,1 molar atau 0,1 mol, jadi kita misalkan volumenya itu 1 liter, sehingga molnya jadi 0,1 kan. Dan kesetimbangan tercapai ditemukan gas Cl2 sebanyak 0,025. Ini 0,025. Oke, nah yang kita tuliskan nanti yang tadi yang bereaksi ya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume yang bereaksi. Kira-kira berapa yang bereaksi? Adik-adik perhatikan, kan Cl3 dan Cl2 mula-mula belum ada. Pada saat setimbang ada 0,025. Maka yang bereaksi itu sebanyak 0,025. Nah, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya adanya di yang B ini, yang bereaksi. Jadi ini satu buah 0,025, satu buah sama ya, 0,025. Yang ini juga sama, koefisiennya 1, jadi 0,025. Sehingga PCl5 pada saat setimbang kan mula-mula 0,1, kemudian pada bereaksinya 0,025, maka pada keadaan setimbang tinggal 0,075. Oke, 0,075 di sini. Kemudian PCl3 yang terbentuk pada keadaan setimbang itu 0,025. Nah, baru nanti adik-adik masukkan harga KC. KC itu kan konsentrasi PCl3 dikali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi PCl5. Nah, oke. Adik-adik masukkan PCl3 pada keadaan setimbang dan 0,025 kali 0,025 dibagi PCl5 yang tersisa pada keadaan setimbang itu adalah ini adalah 0,075. Nah, oke. 0,25 dengan 75 kan hasilnya di sini 3 ya. Berarti 0,25 dibagi 3. 25 dibagi 3 itu 24 bagi 3 dapat 8 ya adik-adik. Ya, 8 24 sisa 1 8 3 3 3 3 sekian. Oke, 25 jadi 0,083 KC-nya. Oke, itu cara menghitung KC. Sekarang kita coba menghitung tetapan kesetimbangan lainnya, yaitu menghitung tetapan kesetimbangan KP. Nih, jika diketahui tekanan total, tentukan perbandingan mol masing-masing zat pada keadaan setimbang, lalu hitung tekanan masing-masing gas dengan menggunakan rumus ini. PX sama dengan mol X dibagi mol total dikali P total.
Namun jika tidak diketahui mol, maka gunakan rumus ini. Jadi adik-adik gunakan koefisien saja kalau tidak diketahui molnya. Di Px sama dengan koefisien X dibagi koefisien total dikali P total. Nah, jika yang diketahuinya adalah harga Kc dan suhu, maka gunakan rumus ini. Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N. Kita coba latihan soalnya. Pada 300 Kelvin, nilai Kp untuk reaksi oksidasi SO2 tersebut adalah 75. Tentukan nilai Kc. Nah, adik-adik, ini kan diketahuinya adalah Kp dan Kc, kemudian ada suhu. Maka adik-adik gunakan rumus yang tadi. Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan dengan delta N. Nah, untuk keterangannya, R itu sama dengan tetapan gas ya 0,082. T-nya ini adalah suhu dalam Kelvin, dan delta N-nya ini adalah jumlah koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Untuk reaksi oksidasi SO2, SO2-nya dioksidasi berarti dia bereaksi dengan oksigen ya adik-adik, nanti akan menjadi SO3. Oke, di sini berarti koefisiennya 2, oksigennya ada 4, di sini ada 6 teman ya, pas ya. Maka nanti Kp-nya 7,5 itu sama dengan Kc dikali 0,082 dikali suhunya dalam Kelvin 300 dibagi kanannya 2 dikurangi koefisien kiri, ini 2 ditambah 1, 3 ya. Jadi dikurangi 3. Maka 7,5 sama dengan Kc dikali 0,082 dikali 300 dipangkatkan min 1. Kalau pangkatkan min 1 kan jadi per ya. Oke, sehingga nanti Kc-nya sama dengan 7,5 dikali 0,082 dikali 300. Maka nanti hasilnya adalah 184,5. Jadi ini harga Kc-nya. Oke, silahkan adik-adik berlatih kembali bagaimana cara menghitung tetapan kesetimbangan. Selamat berlatih.